Ini, eee, sebelum bertanya gue cerita pengalaman dulu sebelumnya ya, Mbak. Nggak mau lah aku kalau pengalaman. Lama nanti ini 1.400 orang belum tentu suka sama pengalaman. Langsung ya ke pertanyaanmu. Ya udah Janganlah. gini. Si lama, habis kuota orang Ya itu. udah gini. Gini. Sempat bertanya tentang yang diyakini sama teman-teman umat Kristen ini tentang yang dijanjikan bahwa setiap yang percaya kepada Tuhan Yesus itu akan masuk ke dalam surga. Cuma ada teman-teman waktu saat saya pernah live juga ada yang menjelaskan ke saya, dia dari Kristen juga, bahwa umat Kristen ini meyakini akan adanya hari penghakiman, bahwa nanti Tuhan itu akan ada proses di mana menghakimi. Itu betul nggak, Mbak? Iya dong. Menghakimi berarti kan saya karena dia kan Tuhan atas orang hidup dan orang mati. Tuhan atas orang yang percaya kepadanya dan yang tidak. Jadi yang dihakimi itu adalah orang-orang yang tidak percaya kepadanya. Lalu bagaimana? Ini menarik nih. Lalu bagaimana nasib orang yang dia meyakini akan Yesus itu sebagai Tuhan, tapi dia dalam semasa hidupnya itu punya dosa. Semua orang berdosa. Nah iya, nanti penghakiminya itu bagaimana? Makanya ada yang namanya kurban. Kurban itu kan dari makanya aku bingung ya, ini mungkin Islam ini nggak tahu makna kurbannya. Kurban sejak dari zaman Adam itu dilakukan untuk apa? Menebus salah. Menggantikan salah. Ya, menggantikan salah itu. Jadi kalau misalnya, karena gini Bang, setiap orang yang berdosa, hukumannya adalah mati. Jadi setiap manusia yang berdosa, dia harus mati. Pengganti dia, kurban itu kan artinya pengganti. Pengganti dia yang mati itu adalah hewan tebusan. Nah itu, makanya setiap berdosa, manusia itu dari zaman Adam sampai ke Kristen. Kalau konsep di Islam saya nggak tahu ya, kurban itu ternyata makan-makan, ya. Makanya ada kurban yang dilakukan Adam, Hawa, anak-anaknya, Nuh, Musa, Daud, bahkan semua bangsa Israel itu melakukan kurban karena apa? Karena mereka bersalah. Jadi bagaimana dengan orang Kristen yang sudah percaya namun berdosa? Kurban. Apa itu kurbannya? Ekaristi. Makanya Yesus itu dia kan menjadi kurban. Makanya dia juga disebut anak domba Allah. Ya, dia itu menjadi kurban, penggenapan dari seluruh hewan-hewan kurban itu. Kenapa? Karena hewan kurban itu tidak setara dengan manusia. Makanya itu selalu berulang-ulang. Tetapi yang setara dengan kurban, orang salah, kalau salah harus mati, itu setara dengan apa yang dilakukan Yesus. Makanya kurban yang dilakukan Yesus itu adalah kurban sejati. Siapa yang percaya kepada dia, itu semua sudah diampuni. Nah, ketika dia mengatakan, inilah tubuhku, kan disalib. Inilah darahku, kan darahnya tercurah, itu kan ditombak. Kan udah ditumpahkan, berarti ada nyawa yang jatuh, ada nyawa yang mati kan. Nah, makanya kata Yesus, inilah darahku dan inilah tubuhku. Dia mengambil cawan dan roti. Jadi orang Kristen itu setiap hari berkurban. Setiap orang Kristen salah, lakukanlah kurban. Ini tertulis di dalam 1 Korintus 11 ayat 23-26. Makanya Yesus bilang apa? Inilah darahku, inilah tubuhku, inilah tubuhku dan darahku yang dimateraikan, yang diserahkan bagimu sebagai pengampunan dosa. Terimalah ini dan perbuatlah ini setiap kali kamu mengingatnya sebagai peringatan akan aku sampai Yesus datang kedua kali. Jadi setiap orang yang percaya kepada Kristus, begitu dia berdosa, dia berkurban. Kurbannya itu roti dan anggur. Kami menamakannya sebagai Ekaristi. Nah itu, jadi orang Kristen kalau berdosa, dia harus melakukan Ekaristi. Itu tiap hari. Ini tertulis di dalam Kisah Para Rasul, murid-murid itu tiap hari memecah-mecahkan roti. Itu maksudnya adalah perjamuan atau Ekaristi. Download aplikasi GoPay. Transaksi pertama kali dapat total potongan 103.000.
Itu Pak, makanya kalau kami orang Kristen ya, terutama saya, Sabtu dan Minggu biasanya di sini, karena kan mungkin kerja, tidak bisa tiap hari, tapi ada gereja yang bisa tiap hari. Begitu Sabtu dan Minggu, kami itu sudah kembali kudus lagi. Kami mengakui seluruh dosa kami, lalu kami menerima kurban persembahan yang dilakukan Yesus, yaitu roti dan anggur dalam Ekaristi. Gitu, makanya kami kalau setiap hari Minggu, kami sudah diampuni dosanya. Dengan mengaku kami dosa kami dan kami tidak akan berbuat lagi, kami sudah diampuni. Begitulah seterusnya sampai kami menjelang kematian kami. Lalu bagaimana nasib umat Kristen yang posisinya nih mungkin sama nih kayak saya berdua nih. Jadi dia meyakini tapi dia tidak menjalankan, tidak melakukan, yang ya dia itu. rugi, dia tidak menjaga rahmat, karena kurban itu adalah rahmat, kasih karunia Allah. Nah, bagaimana nasib dia nanti setelah dia mati? Ya dia akan dihakimi. Yesus itu perintahkan, lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Orang Yesus nyuruh, terus mereka menolak, ya mereka akan dihakimi. Dihakimi berarti apakah bisa dikatakan percaya aja tidak cukup? Nggak cukup memang. Makanya Yesus bilang apa? Iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Makanya saya selalu menganalogikan ini. Bapak percaya nggak ini ngilangin haus, Pak? Kalau Bapak haus, ini air ini bisa ngilangin haus, Bapak percaya nggak? Percaya. Percaya. Tapi kalau nggak diminum ya nggak hilang hausmu. Haus kok sampai besok. Tapi kalau kau hilang hausmu, maka percaya juga perlu dilakukan. Itu maksud Yesus. Jadi untuk orang Kristen, nah ini thank you loh Kak Gali. Jadi untuk 1.400 orang di sini pun harus mengetahui kebenaran ini, karena orang Kristen juga banyak yang nggak tahu. Sepenting itulah Ekaristi itu. Apa itu Ekaristi? Itu tadi, kurban tadi. 1 Korintus 11, makanya saya bilang kita ke gereja, orang Kristen tuh ke gereja Pak. Buat ini pengampunan dosa, buat kurban ini. Bukan mau dengar khotbah, dengerin aja khotbah gue di TikTok. Nggak perlu ke gereja kalau cuma mau dengar khotbah. Enak-enak aku bikin nanti khotbahku. Dijamin kalian suka. Apa yang kalian mau? Jadi ke gereja itu bukan mau dengar khotbah, mau terima kurban. Ya. 1 Korintus 11 ayat 23 ya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu dia diserahkan, dia mengambil roti dan sesudahnya mengucap syukur dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, lakukan ini sebagai peringatan akan aku. Demikian juga dia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan dengan darahku. Lakukan ini setiap kali kamu meminumnya sebagai peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang. Ini perintah. Makanya kami orang Kristen ini menerima kurban. Jadi Yesus yang berkurban, kami menerimanya. Ini enak toh. Tapi kalau nggak dilakukan ya kalian nggak akan selamat. Itu. Jangan nangis. Enggak. Soalnya Tuhan Yesus itu bukan Pak. Tuhan Yesus itu di kayu salib itu ngasih nyawanya loh. Ini tubuhku diserahkan bagimu, ini darahku tertumpah bagimu. Perbuatmu udah dikasih gratis kok ditolak. Kadang-kadang saya aja Pak ya, saya ini ya, kayak kemarin tuh, saya terlambat Ekaristi. Saya nangis memang. Oh saya nggak diampuni, 1 minggu saya dosa. Gitu, karena memang sepenting itu. Tuh, kan tiap minggu. Loh, karena gini Pak, kita nggak tahu kapan kita mati. Atau 5 menit lagi kita dilindas. Tetapi ketika kita menerima pengampunan, kan dosa kita itu udah habis semua. Dihapuskan dengan kurbannya Yesus. Itu dia tidak akan mengingat-ingatnya lagi. Saya ngaku dosa, dihapuskan dosa saya. Besok nggak saya ingat, besok nggak akan diingat-ingat lagi sama Tuhan Yesus. Begitu mati, auto surga, dituntun kami sama malaikat. Itu kesaksian Lazarus. Ditonton kami ke Firdaus, menantikan hari Yesus datang kedua kali. Nah, tapi kalau kamu mati dalam dosa, ya udah. Wahyu 13 ayat 14. Ini saya baca aja deh. Ya.
Wahyu 14 ayat 13. Tuliskanlah, berbahagialah orang-orang yang matinya dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Jadi apa yang kita lakukan di dunia ini itu ngikutin kita. Kalau kita tiap hari berbuat dosa, ditariklah kita sama iblis itu ke neraka. Jangan sampai orang Kristen kayak gitu. Ini maknanya dari kitab ini. Seperti itu, berbahagialah orang yang matinya sejak saat ini di dalam, keren kali ini. Ini luar biasa. Tuliskanlah, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh. Sherlock guru. Itu makanya sangat berbahagia sekali orang yang sudah menerima kebenaran Kristus. Kenapa? Karena Yesus itu benar-benar udah ngasih tubuhnya, terus dia bangkit. Loh, saya yang begitu menyatu dengan Kristus, karena saya udah makan dan darah tubuh Kristus dalam rupa roti dan anggur, tidak akan bisa ada yang mengambil saya darinya. Itu janji Yesus. Kamu milikku, aku milikmu, tidak ada yang bisa mengambil kau. Makanya dia itu udah bangkit dari dunia orang mati. Sama nanti kami semua dibangkitkan dengan dia. Filipi 3 ayat 20-21. Sebab kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari sana kita menantikan Tuhan Yesus Kristus itu yang akan mengubahkan tubuh kita yang hina ini menjadi tubuh yang sama seperti tubuh Kristus yang dapat menaklukkan segala sesuatu padanya. Wih, keren kali Tuhan kami. Ini real. Ini baru Tuhan membuktikan. Gua injek-injek itu kematian. Percayakah kau? Kata Yesus. Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan tetap hidup walau sudah mati. Percayakah kau? Karena dia udah melakukannya. Masih nggak percaya? Dia udah bilang gini, di sini 1 miliar, ditunjukkan 1 miliar. Percayakah kau? Ku kasih nih. Nah, itu keselamatan tuh gitu. Jadi bukan, ini ada keselamatan, tapi nggak tahu dalamnya apa. Tebak-tebak si buah manggis, salah tebak menangis. Itu salah pilih Tuhan, auto neraka. Gitu, Pak. Makanya keren sekali Tuhan saya. Satu-satunya Tuhan di dunia ini yang bisa menghidupkan itu Tuhan Yesus. Satu-satunya Tuhan di dunia ini yang telah mati dan bangkit dan mengabarkan di kuburan tuh kayak gini, cuy. Surga itu kayak gini, cuy. Itu baru Yesus. Yang lainnya, Tuhan-Tuhan lain, ada begitu banyak Tuhan berhala di dunia. Yang lainnya cuma apa? Konsep tulisan. Nanti begini. Belum ada buktinya. Gitu Bang. Lalu gini Mbak. Kapan manusia itu akan mulai dihakimi sama Tuhan, dan apa hukumannya bagi orang yang tidak menjalankan apa yang diperintahkan Tuhan? Oke. Penghakiman sebagian itu sudah berlangsung. Tadi udah kita bacakan Wahyu ya. Begitu mereka mati, kalau mereka seumur hidupnya di bawah perhambaan dosa, ya mereka itu, perbuatan itu akan mengikuti mereka. Kalau perbuatan dosa itu mengikuti mereka, maka ditarik sama iblis. Lu kemarin ngikutin gua suruh lu berbuat cabul, ngikut, ayo gua tarik. Waktu kemarin lu nyuri, ngikut gua karena lu udah ngikut perintah gua. Tetapi ketika manusia itu waktu hidupnya dia taat kepada Allah, jangan membenci, jangan membunuh, jangan berzina, dan semua 10 perintah Taurat itu, malaikat itu akan mendampingi dia, menuntun. Karena apa? Tidak ada tuntutan, karena dia tidak berbuat dosa. Makanya Pak, di dalam 1 Korintus 3 dikatakan apa? Tiap-tiap orang, ya, perbuatan tiap-tiap orang itu akan tampak hari di mana Yesus itu datang dalam nyala api yang besar. Kalau pekerjaanmu seperti emas, perilakumu seperti emas, ketemu Allah dalam penghakimannya yang berupa api. Emas kalau kebakar api gimana Pak? Meleleh. Makin murni kan? Benar nggak? Dipanasin makin murni kan? Meleleh dan makin murni kan, berkilau. Tetapi kalau perbuatanmu seperti perak, dipanaskan dalam api seperti apa? Murni
boleh juga, tetapi kadarnya di bawah dari emas. Itu kalau orang yang kadang berdosa sedikit, kadang baik, kadang berdosa itu. Kalau kelakuanmu tiap hari ngikutin yang apa dikatakan iblis, seperti kayu bakar, seperti jerami. Coba, kayu bakar sama jerami kalau ketemu api ya gimana jadinya? Jadi, debu. Tidak ada yang bersisa. Debu ditiup, hilang. Itu. Jadi, ngaku-ngaku Kristen pun kalau tidak mengerjakan keselamatan, tidak menjadi sama seperti Kristus taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib, dia tidak akan beroleh kerajaan sorga. Jadi, makanya tadi saya bilang, iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Bahkan dia dalam Alkitab dikatakan, ketika kamu sudah mendengarkan firman Tuhan, jangan menjadi orang munafik. Kerjakan. Ketika kamu sudah tahu yang benar dan tidak mengerjakannya, kamu berdosa. Jadi pelaku firman. Itu. Orang Kristen seperti itu. Makanya orang Kristen ya Pak ya, mayoritas ya saya bilang, mereka itu suka mengampuni. Suka memaafkan, tidak memiliki kepahitan gitu. Lihat ya orang-orang Kristen, karena kan memang diajar gitu. Merendahkan diri sama seperti Allah itu merendahkan diri. Berat memang. Makanya ketika orang Kristen sudah menerima Ekaristi, persembahan itu, kami itu dipenuhi Roh Kudus, maka kami itu diperbaharui, dimampukan untuk berbuat benar. Itu. Nah, kami juga disuruh kasihilah musuhmu. Thank you yang dibawa keren ya. Bahkan berdoalah bagi musuhmu. Makanya orang-orang Kristen ini kalau dikata-katain gitu kan, Jangan ampuni gitu, dia Pak. Tuhan. Ini Enggak. bukan sini. Aku ngasih tahu yang di bawah. Memang iya, kami tuh gitu. Aku tuh sering banget Pak, kalau saya buka ya Pak DM saya, ada yang ngata-ngatain saya lontis, apa segala macam yang kotor-kotor, binatang, anjing. Bang, kami harus mendoakan dia dan mengampuni dia. Makanya saya bilang, saya pun setiap end life, kalau nggak ke Bennett atau nggak mati sendiri, saya pasti akan bilang, mohon maaf lahir batin teman-teman. Jangan dendam. Sebentar Bang. Ya. Karena kami itu diajarkan Yesus gitu Bang. Jangan mau sama seperti setan, jangan mau sama seperti dunia. Itu diajarkan kami. Berdoalah bagi yang menganiaya kamu. Bahkan kami diajarkan gitu. Berat Bang. Berat kali. Makanya itulah namanya kami menyalibkan diri kami. Tangan kami tidak boleh membalas. Pikiran kami nggak boleh kotor. Mulut kami ini harus dikatup, nggak boleh ngomong yang kotor. Analoginya Kaki kami juga sih. gitu. Sama sih Mbak. Saya pun juga, walaupun yang tadi sempat saya bilang masih dalam tahap belajar, ajaran yang saya dapat pun sebenarnya ajaran yang harus saling mengasihi. Jadi kalaupun kan gini, kita sepakatinnya gini, kalau ada salah satu ada sebagian, misalnya analoginya ada sebagian polisi yang katakanlah dia korupsi, apakah kita bisa mesepakati bahwa semua polisi itu melakukan gitu? Kan enggak dong. Semua polisi pasti korup, enggak kan. Begitu juga kalau misalnya nih ada oknum dari saudara-saudara seiman kami yang melakukan ini, bukan berarti itu menggambarkan bahwa Islam itu begitu. Gitu sih. Makanya harusnya sih kalau misalkan toleransi ini berjalan dengan baik, tidak akan ada lagi gitu. Tidak akan ada lagi yang namanya saling menghujat, saling mengolok-olok. Ya udah, kita jalankan keyakinan sesuai keyakinan yang diyakini masing-masing, tanpa harus ada caci maki, tanpa harus ada saling mengejek. Itu saya sepakat. Pak. Nah, saya boleh lanjut bertanya ya Mbak? Bentar, saya tanggepin bentar ya. Karena gini Bang, itu kan ajaran kami, makanya kami melakukan hal yang seperti itu. Tapi Bang, kalau Abang baca Quran ya, sebenarnya hati nurani Abang ini bertentangan sekali dengan ajaran Allah. An-Anfal ayat 12, Allah itu tidak mengajarkan kalian toleransi. Di situ kalian harus Tuhan ini memberikan ketakutan kepada orang kafir, lalu Tuhan kalian menyuruh menebas kami dan memotong tangan kami. Di dalam At-Taubah 29 juga demikian Bang, disuruh perangi orang-orang. Sabar Bang, sabar. Ini karena kenapa? Jadi saya tidak mau sabar, tadi kan saya dengerin, nggak apa-apa. Nanti. Ya,
Jadi kalau abang bilang itu oknum, enggak bang, karena mereka belajar Islam seperti itu. Kenapa? Kenapa mereka berbuat demikian? Karena memang Allah seperti itu. Bahkan di hadisnya apa? Pergilah hujatlah mereka sebab Roh Kudus bersamamu. Bahkan Roh Kudus, saya nggak tahu itu di hadis berapa, tapi ada. Itu memang mereka disuruh menghujat. Itu satu. Dan yang lain lagi banyak sekali, Bang. Makanya saya bilang, yang abang bilang oknum. Saya tanggapi nggak bang? Sabar. Yang abang bilang oknum itu adalah ajarannya Allah. Memang Allah perintahkan itu. Nah kalau hukum yang dipakai adalah syariat Islam, kayaknya cuma 2 biji yang hidup di dunia ini, bang. Serius. Jadi kalau abang bilang orang ini masih bisa beragama, sabar. Orang Kristen masih bisa. Sebenarnya ada banyak ya, ada banyak persekusi yang orang Kristen dapatkan ya. Kenapa orang Kristen ini masih bisa? Karena kami dipayungi oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kalau Indonesia ini dipayungi sama ini, bang, setiap yang berzina dirajam, setiap yang mencuri dipotong. Itu udah orang nggak punya kaki, nggak punya tangan, metong semua memang seperti yang abang bilang. Kenapa? Karena Indonesia ini, sebentar, karena Indonesia ini memang tidak bisa. Kalau orang mengikuti perintah Allah, semua orang masuk penjara. Saya tanggapi sedikit aja, Mbak. Mbak pernah pergi ke negara Saudi Arabia? Enggak. Di situ negara yang salah satunya paling banyak ateisnya, bang, sekarang. Itu fakta. Bukan Loh, ini fakta. Saya bawa data ya. Mbak, saya di Arab sana, bang. Di Arab sana, bang. Itu masih berlaku. Potong-potong itu. Mbak, saya jelaskan dulu. Di negara Arab Saudi yang memegang hukum Islam, dia menerapkan hukumnya hukum sesuai ajaran agama Islam. Enggak. Tapi saya bisa agama Islam. Enggak. Tapi saya bisa Tidak sepenuhnya. Gimana? Tidak sepenuhnya. Makanya kalau ini ya, bayangin ya, bang. Begini, kalau di Arab, kalau misalnya, makanya ya, bang. Ini seharusnya yang abang saya udah mau jelaskan ngerasain. begini. Ini sebenarnya abang Saya udah coba. ngerasain ya. Budak TKW yang ke Arab sana, abang tahu diperlakukan seperti apa ya? Itu yang di Indonesia itu ada yang pulang bawa anak, ada yang pulang nggak punya ini, yang disetrika, yang macam-macam. Abang tahu apa? Kalau mereka sepenuhnya menjalankan hukumnya Islam, itu budak memang benar-benar udah semua digauli, bang. Biar tahu abang. Makanya Dipukul loh. Makanya Ini tadi saya bilang fakta. gini, Mbak. Hmm. Iya kan, tadi kan saya udah bilang, kalaupun seluruh umat Islam meyakini ajaran ini menyatakan ajaran kebencian untuk hukum tebas, bunuh, bla bla segala macam diperbolehkan dan bebas, Arab Saudi yang sampai sekarang menerapkan hukum syariat. Enggak. Arab Saudi itu nggak menerapkan sepenuhnya. Makanya tadi saya bilang, kalau sepenuhnya menerapkan, Mbak boleh begini. ya udah bawa data. Ya bawa data lah. Bawa data. Makanya Bawa gini. data. Makanya kan saya bilang, Mbak, saya kan tadi saya bilang, saya nggak mau berdebat panjang, saya cuma pengen bertanya tadinya awalnya. Maksud saya gini loh, bang, jawaban kamu nggak sesuai dengan ajaranmu. Ya nggak apa-apa. Karena memang di Quran. Nggak apa-apa. Tapi saya hargai kenapa abang seperti itu, berhati nurani ya. Memang abang itu beda, sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Kenapa? Karena memang yang mendesain Anda itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu naruh Taurat di dalam hati. Makanya kau itu tidak suka yang namanya pembunuhan, perampokan, segala macam. Ini Mbak. bentar, ini saya selesaikan ya. Makanya tadi saya jelaskan. Tetapi tau nggak? Jelaskan saya Allah, gini bang, Itu. Allah itu nggak tahu Taurat, bang. Allah itu sama sekali nggak tahu Taurat. Saya bisa pastikan itu. Karena Tuhan Yesus bilang, Taurat itu kutuliskan di dalam loh hati manusia sejak dari Adam diciptakan. Makanya setiap abang, saya bisa buktikan, Anda adalah desain Tuhan Yesus. Anda adalah yang menciptakan Anda adalah Tuhan Yesus. Kenapa? Karena kau masih berhati nurani. Karena Tuhan Yesus naruh 10 perintah Tuhan itu di sini. Apa itu? Jangan membunuh, jangan mencuri. Ketika kau mencuri, ada rasa was-was. Hati nuranimu itu mendebat dirimu sendiri. Ada rasa ketakutan.
Waktu kau membunuh, pasti akan ketakutan. Waktu kau membenci atau waktu kau berzina pun ada rasa takut di situ. Kenapa? Karena kamu itu memang didesain sedemikian rupa oleh Tuhan Yesus. Untuk apa? Untuk menolak itu semua yang bertentangan dengan hati nurani. Tetapi apa perintah Allah di Al-Furqan 68? Disuruh mempersekutukan Allah, disuruh berzina, disuruh membunuh. Kalau tidak, niscaya kau dapat dosa. Dan di ayat berikutnya, 69, 2 kali lipat ditambahkan lagi. Setelah itu baru kau bertobat, barulah Allah mengampunimu. Disuruh dulu kau berbuat dosa, biar ada kerjaan yang mengampuni. Aneh nggak? Aneh. Iya, Mbak. Baca aja ya, saya nggak mau bohong ya, saya nggak mau bohong ya. Makanya saya bilang, Bang Gali menjawab, tetapi mendustakan ini. Kalau saya tidak akan mendustakan ini. Ini yang tertulis di sini. Kalau nggak percaya, baca aja. Gini Mbak, saya menanggapinya sedikit nanti habis dari saya tanggapi, saya boleh lanjut bertanya, boleh ya Mbak ya? Biar diskusinya nggak panjang gitu ya Mbak ya? Memang Jadi diskusi ini harus panjang Bang. Maksudnya saya masih ada beberapa pertanyaan yang saya mau tanyain gitu loh Mbak. Iya. Gitu. Jadi saya menanggapin tadi dari penjelasan Mbak, kalau saat ini saya masih meyakini bahwa ajaran yang saya anut ini masih beragam karena itu hak privasi saya, hak pribadi Kamu saya. kamu tidak belajar ajaranmu, Ya masalahnya. nggak apa-apa, penjelasan Mbak itu berarti kita punya hak masing-masing. Saya pun nggak mengusik ajaran yang Mbak ini kan. Oh, saya nggak ngusik ajaranmu, memang saya lagi mengatakan ajaranmu. Saya bahkan ngasih tahu kau ajaranmu Tadi seperti kan apa. Mbak tadi Saya nggak perlu ngusik ini. mengejas saya kurang belajar dan apa segala macam. Loh, sekarang kau pernah baca nggak itu Al-Furqan 68, 67, 69? Gini Mbak, gini. Kalau saya mau belajar, kan gini Mbak, kalau saya mau belajar tentang agama Islam, saya nanyanya ini nggak harusnya ke Mbak, karena gini loh, saya menganalogikan gini, saya pengen tahu ilmu tentang, saya mau nanya obat, saya nggak mungkin nanya ke Mbak, saya tanya ke dokter. Saya kalau mau nanya tentang Islam, saya tanya ke Ustadz. Kalau saya tanya ke Mbak, ya saya salah server. Iya. Itu saya analogikan. Sekarang gitu. gini Bang, kamu pernah lihat ada dokter yang malpraktek? Banyak. Jadi gini Bang, makanya saya bilang, kenapa kita harus berakal? Kamu pun kalau mau belajar Bang, lihat-lihat juga pengajarmu. Ketika dia mengatakan, sabar. Ketika dia mengatakan A, B, C, D, benar. Sabar. Ketika Anda memang belajar dengan Ustadz Anda, sekali-kali tanyakan, di mana dalilnya yang kau katakan ini Ustadz? Ajaran yang mana ini Ustadz? Kau cross check. Ya, pasti. Murid itu harus seperti itu, bukan nampung kayak ember. Nggak boleh, karena apa? Kita berakal. Tetapi di dalam iman Islam itu diperintahkan untuk tunduk, bukan berakal. Lanjut ya Mbak, saya nanya ya Mbak ya. Oke, lanjut tanya. Saya lanjut bertanya. Tadi kan dari penjelasan Mbak Agatha menjelaskan bahwa setiap umat yang berdosa dia akan mendapat punishment ya Mbak ya. Punishmentnya boleh digambarkan secara detail nggak Mbak? Apa yang diganjarkan Tuhan kalau misalkan manusia itu tidak mengikuti ajaran? Tadi saya sudah katakan kan, dia akan datang dalam nyala api. Itu detailnya itu, karena dosa itu adalah penyakit. Karena Allah itu adalah terang. Nyala api. Iya. Gini ya Bang, kamu kira punishment Tuhan itu kayak yang biasa-biasa kau dengar di dakwah-dakwah, dicambuk, ditusuk lidah, itu terlalu konvensional bagi Tuhan. Kan kalau iblis itu kan, selalu dia kan pengennya membuat orang lain jatuh, menyiksa, menyengsara, menudahin, itu kan perbuatan iblis. Menikah, memfitnah, berbohong, itu kan perbuatan iblis. Kalau kita ngikutin membalas sama seperti mereka, kita sama seperti dunia, sama seperti iblis, maka kita jadi pengikutnya iblis. Makanya Yesus itu ketika dia menjadi manusia, Allah yang menjadi manusia, firman yang menjadi manusia itu, ketika dia ditampar, dia tidak akan membalas. Kenapa? Karena menampar itu pekerjaan iblis. Nah itu, makanya orang Kristen tuh nggak dibolehin membalas. Makanya harus kita salibkan tangan kita, jangan balik menampar. Itu makna dari salib itu seperti itu. Salibkanlah tanganmu, salibkan kedaginganmu, salibkan kakimu. Jangan kau pergi menginjak orang, karena itu adalah perbuatan iblis.
gitu. Ya harus lanjutin tadi yang pertanyaannya aku orang tadi mungkin belum Ya. selesai. Tapi sudah jelas ya yang tadi separuhnya. Aku lanjut aja. Yang itu tuh, waktu Yesus mau disalibkan itu ditobat, ada yang ludahin, ada yang nginjak. Tapi Yesus berkata, Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan, kan? Ampunilah dosa mereka. Bang Rusli ini udah nonton filmnya kan? Iya, itu dia. iya. Tuh, Saya nonton mengampuni. film. Mbak, biar dijelasin dulu mbak. Ya nggak apa-apa, orang saya udah biasa berdiskusi sama dia kok yang kepanasan, kok turun Enggak, aja. aku pengen denger ini penjelasannya. Saya kurang paham pertanyaannya dia. Gimana Rusli? Lanjut Rusli. Saya juga kurang paham tentang agama, cuma nanya-nanya aja ini. Iya, makanya ketika kita percaya sama Kristus, kita harus menjadi sama seperti Kristus. Makanya Yesus itu kan, kenapa dia mengatakan, Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kita orang Kristen pun disuruh apa? Mengampuni. Ini makanya menjadi pengikut Kristus itu seberat ini. Makanya saya katakan, yang paling logis iman itu, ya imannya orang Kristen. Coba kalau kita lihat ya Bang ya, mohon maaf ya, kalau kita lihat ini, tidak ada logika di sini. Banyak Serius. orang yang bilang ini, kalau gue bukan Islam. Enggak, Bang Rusli ini Islam. Enggak apa-apa, dia lagi belajar. Nama gue nih, ini Rusliman ini. Iya, gitu Bang. Jadi aku suka ketika Bang Rusli mau cari tahu tentang iman Kristen, saya akan berjam-jam meluangkan waktu saya kepada Abang. Serius. Ini Bang Rusli ini udah sekitar 1 jam di sini. Jangankan umat Kristen juga, saya umat Islam juga saya masih pelajari, jadi saya Iya, nggak apa-apa. Memang harus Bang. Jadi Abang nanti membedakan apa ajaran Kristen yang sudah saya sampaikan, nanti Abang compare dengan ajarannya Islam seperti apa. Mana yang lebih benar? Gimana? Tanya sama Pak Bogong juga udah masuk, Ustadz juga udah masuk, kan saya cuma mau mendengar sambil menanya gitu. Iya, bagus itu Bang. Karena ini ya Bang ya, makanya kenapa orang Kristen Bang, makanya kenapa orang Kristen itu buka room kayak gini, apologetika gini, kami itu memberitakan firman Tuhan, kami memberitakan kebenaran itu. Makanya perintah Yesus apa? Pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku. Hadiahkan untuk almarhumah Gitu loh Bang. Kenapa? Karena ini adalah ajaran yang benar itu. Karena inilah keselamatan itu di dalam Yesus. Tidak ada keselamatan di luar Yesus Bang. Makanya saya katakan, kenapa orang Kristen semenggebu-gebu ini menyatakan keselamatan? Karena kami diperintahkan untuk mengasihi setiap musuh kami. Bagaimana cara kami mengasihinya? Dengan memberitakan kebenaran ini. Kami nggak mau kalian itu ditarik oleh setan untuk menyembah ilah-ilah palsu. Karena ilah itu semuanya palsu, memberikan janji-janji yang udah saya bilang tadi di sini. Tetapi dia tidak bisa membuktikan apa-apa. Dan tahu nggak Bang, ajarannya pun itu rata-rata menyesatkan. Yang ngajarin untuk maaf ya, sorganya seperti itu. Ini kan tidak pernah ditawarkan oleh Allah yang sejati. Kenapa? Allah itu suci, Allah itu kudus. Masa sesuatu yang kudus nengok yang kayak gitu? Benar nggak Bang? Iya. Nggak logis kan? Kayaknya saya bilang, kalau di dalam iman Kristen, seperti itu Bang. Hidup damai, penuh dengan sukacita, dengan orang-orang yang kita kasihi. Sepanjang hari ini kita hidup dalam damai, dalam sukacita. Luar biasa nggak? Daripada maaf ya Bang ya, bercocok tanam. Itu yang saya lihat, ya ustadz-ustadz itu ya Bang ya. Makanya saya bilang, miris sekali ini. Sorga kok demikian gitu. Tidak mencerminkan Allah yang benar, Allah yang kudus, Allah yang kasih, gitu loh Bang. Gimana menurut Abang? Saya tahu Abang ini orang baik, makanya renungkanlah gitu. Abang juga nanti belajar iman Islam seperti apa. Dan tadi itu saran saya Bang, kalau misalnya gurumu mengatakan ini, di mana dalilnya Bu? Kau pun harus mencari tahu. Nggak boleh asal sembarangan. Percaya-percaya aja gitu. Seperti itu Bang. Harus tahu jalan ceritanya dulu dari awal gimana. Iya dong. Harus Abang harus cari tahu kalau memang dia adalah Allah yang benar. Dia akan mengajarkan kalian yang benar.
bukan mengajarkan kalian untuk berbuat dosa. Itu. Yang aku tahu cuma Allah yang maha kuasa, maha pengasih, dan maha pencipta. Ya terus kalau memang Allah adil, mungkin malam ini dia bisa nggak mimpikan aku sebagai Allah yang benar, jalan yang benar. Bisa lah bang, makanya abang nanti berdoa. Tunjukkanlah kepadaku Allah yang benar. Harus seperti apakah yang aku percaya gitu. Dan di balik itu, abang juga harus belajar. Kalau abang mau membuka hati gitu ya, nanti abang berdoa ya. Terserah mau cara abang kayak gimana. Tuhan yang benar yang menciptakan aku, tolong tunjukkan aku jalan. Siapakah Allah yang benar yang harus kuikuti? Berilah aku petunjuk. Berdoa bang. Kalau abang mau buka hati bang, Tuhan itu ada. Masalahnya kadang kita kan ngomong sok mau gini gitu, istilahnya kayak mau menguji Tuhan. Aku berdoa, paling dia ntar datang, paling dia enggak datang gitu. Jangan gitu, tetapi dengan kerendahan hati, Tuhan yang benar, yang menciptakan aku, datang, beritahu aku, apakah engkau adalah Allah yang benar itu. Nah, sembari abang berdoa seperti itu, abang juga belajar. Abang pelajari agama Islam. Saran saya, abang baca Quran abang. Seperti apa ini? Nggak tahu Ini saya Mbak. enggak, kan ada yang terjemahannya. Baca aja bang. Kita ini semua punya akal pikiran. Baca. Saran saya, semakin kalian pelajari dan kalian mengerti ini Quran, kalian akan melihat tidak ada kebenaran di situ. Bandingkanlah dengan ini. Makanya saran saya, abang belikan 2 buku ini. Abang bandingkan ajarannya. Kalian akan cari tahu. Tetapi mempelajarinya bukan dengan hati yang tidak netral. Minimal hati Anda harus netral dulu. Kenapa? Jangan berpihak dulu kepada salah satu. Tetapi netralkan diri Anda. Cari tahu dengan hati nurani dan akal Anda. Manakah yang benar? Itu saran saya Bang Rusli. Dan jangan lupa berdoa. Berdoa dan belajar. Itulah perintah Tuhan Yesus. Alright, labora. Berdoa dan belajar. Gitu bang. Pasti kau akan temukan Tuhan yang sejati. Dan kalau abang memang masih mau cari tahu, saya siap di sini tiap hari live. Apa yang mau abang gali dari Tuhan saya akan senang hati memberitakannya. Iya. Saya lewat-lewat aja, kalau ada yang tidak terlalu kacau, kita masuk. Kalau kacau benar yang menghujat, saya nggak masuk. Karena rata-rata kalau orang Kristen menganut Tuhannya, orang Islam itu selalu tidak menganggap benar. Terus kalau orang Kristen juga masuknya, orang Islam katakan Tuhannya benar, orang Kristen juga nggak mau percaya kalau benar. Jadi saya pusing juga. Iya, saya minta maaf bang. Saya minta maaf bang. Kadang saya memang terbawa ya. Ingin rasa hati emang mendebat iman kalian. Saya memang berdosa. Saya akui itu. Saya kadang terbawa ya. Karena apa? Kenapa? Karena memang saya udah mempelajarinya dan benar-benar ya bang ya. Kenapa sekacau ini kalian tidak melihatnya gitu? Saya mohon maaf bang. Saya benar-benar. Kadang saya memang ini. Saya memang benar-benar ngasih tahu apa yang di dalam Quran ini. Tetapi kalau abang menganggapnya menghujat, mohon maafkan saya. Tetapi bang, apa yang saya katakan, apa yang saya nyatakan, itu benar-benar diajarkan seperti itu di sini. Makanya kalian itu harus tahu ajaran itu seperti apa. Dari hati saya saja ya. Kalau seumpama ada yang biasa kan orang mengajak, ayo sholat. Tapi saya selalu bilang, sholat aja dulu. Buat apa saya sholat pas keluar masjid ceritain orang, kan dosa juga. Betul. Jadi mungkin dari hati saya saja yang belum siap atau bagaimana. Makanya saya bilang bang, saya nggak mau bicarakan oknum, tapi saya mau bicarakan ajaran. Karena ajaran ini bukan nggak punya perasaan, tetapi orang-orang yang menerima ajaran ini kan memiliki perasaan. Jadi yang saya debat itu bang, itu bukan orangnya, tetapi ajarannya. Karena ajarannya nggak punya jiwa, ajarannya nggak bisa sakit hati. Harusnya pun kalian umat Islam itu tidak perlu sakit hati. Kenapa? Karena yang saya debat bukan kalian, yang saya debat ajarannya. Itu makanya saya bilang saya nggak mau bawa oknum. Siapapun orang, baik komal Kristen, komal Islam, saya nggak mau. Udah saya bilang saya nggak ngurusin itu. Tapi saya mau debat ajarannya. Ajaran ini banyak menyesatkan orang. Dan saya, karena saya mengasihi kalian, saya mau kalian tahu kebenarannya.
Jadi ketika saya menyatakan kebenaran, apakah saya menjadi musuh kalian? Saya tidak menganggap kalian musuh kalian. Karena kalian adalah manusia yang patut dan diperintahkan Tuhan Yesus untuk kami kasihi. Gitu Bang. Makanya saya bilang, saya akan berlaku selayaknya saya manusia seperti yang diajarkan Yesus. Saya harus minta maaf ketika saya salah. Itulah yang membuat saya bingung, Pak. Karena di ajaran Islam juga mengajarkan Kristen ya supaya tobat. Baru Kristen juga mengajarkan Islam supaya tobat. Jadi saya bingung. Jadi saya satu-satunya Allah sendirilah yang menunjukkan saya lewat cara apakah supaya saya bisa tahu gitu bahwa yang benar ini. Karena kalau manusianya juga yang saya mendengar ajarannya juga ya rata-rata saling menghujat, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Betul. Saya akui itu Bang, saya akui. Bahkan saya ikut-ikutan. Saya akui itu, saya kadang kebawa gitu kan. Kenapa? Karena mereka selalu datang ya. Seperti apa? Menghina gitu loh. Saya kalau tidak dimulai, saya juga tidak mau. Sebenarnya saya selalu menahan. Makanya saya selalu berzikir kan. Tuhan, mampukan saya untuk sabar, mampukan saya untuk sabar gitu. Makanya kadang saya memang kebawa, makanya saya bilang, setiap hari saya itu merasa berdosa. Setiap saya live, saya sudah selalu mengaku. Saya selalu mengaku dosa, makanya saya bilang tadi, kenapa orang Kristen itu, kenapa saya sangat mementingkan sekali Ekaristi itu? Karena saya berdosa setiap hari. Saya menghujat agama ini Tuhan. Bahkan saya ngaku memang sama Romo. Di depan semua jemaat. Saya mengakui dosa saya. Karena itu diperintahkan Tuhan. Saling mengaku dosalah kamu dan saling mendoakan. Itu diajarkan Tuhan Yesus. Supaya apa? Iblis itu dipermalukan. Saya nggak akan merasa malu kalau saya minta maaf. Kenapa? Karena disitulah saatnya iblis dipermalukan. Itu. Jadi kalau memang saya salah, saya pasti harus minta maaf. Itu baru saya menang. Kalau saya salah tidak minta maaf, saya kalah. Saya menjadi pengikut iblis. Gitu. Makanya orang Kristen itu pun Bang diajarkan apa? Mengasihi. Makanya saya selalu mengatakan, room saya ini bukan mau menang-menangan, bukan mau hebat-hebatan, bukan. Tetapi Ya, untuk menyatakan kebenaran. aku selalu pertimbangkan ya. Islam juga selalu mengasihi, Kristen juga selalu mengasihi. Jadi aku ini yang nggak pernah beragama, ya beragama sih KTP, tapi nggak pernah melakukan. Nggak apa-apa Bang, setiap orang itu ada Bingung proses. juga. Makanya gimana ya, masih berpikir kalau mau diajak juga ke masjid sholat, ajarannya saya belum tahu, belum paham. Mau ke Kristen juga, mau ke gereja belum paham juga. Masuk apa-apa. lagi di sini ada sudah 3 bulan ya, 4 bulan saya masuk di sini. Kebanyakan ya ada yang ajarannya bagus, ada yang saling menghujat. Iya. Kalau Saya masing-masing mohon maaf kalau Abang tersinggung gitu ya. Saya mohon ya, maaf. kalau ajarannya masing-masing, kalau Islam bagus juga, giliran masuk di agama Kristen nggak baik lagi, agama Islam Kristen juga bagus gitu. Jadi saya Betul Bang. selalu dalam agama ini selalu ada salahnya gitu. Tapi percayalah Bang, kalau orang Kristen memang menghujat, itu memang oknumnya. Karena kami memang nggak pernah diajarkan menghujat gitu. Ada juga kalau Islam juga menghujat, berarti itu oknumnya. Kayak saya Bukan Bang, kalau di Islam tadi tuh udah saya bilang, ada hadisnya dan ada dalilnya. Makanya tadi kan saya baca, tapi kan Abang kan, saya nggak tahu Quran, makanya saya bilang, Abang itu harus belajar Quran. Baca terjemahannya Bang, baca aja satu malam, satu lembar, 1 tahun selesainya ini. Aku juga gitu Bang. Nggak ada, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali kan Bang. Mumpung kita masih bernafas Bang, kesempatan kita untuk mengenal Tuhan itu yang baik yang mana. Itu. Saya bahkan kalau Abang nih mungkin masih baru ya. Saya lama dalam pencarian saya, bertahun-tahun saya dalam pencarian saya. Manakah Tuhan yang benar? Saya berkali-kali maju mundur, nggak cantik tapinya, ya, nggak jelas. Kalau cantik itu sehari ini, gitu ya. Saya maju, tapi saya pengen nyaman karena saya pengen hidup duniawi. Udah masuk lagi Islam lah, enak kali hidupku gitu. Terus tapi saya lihat lagi ke dalam diri saya. Kok saya nggak sejahtera di dalam hidup saya? Yang mana Tuhan ini? Saya mencari.
Dan ketika saya membaca, saya menemukan. Dan ketika saya bertanya, saya mendapat jawaban. Makanya saya katakan, saya sudah di tahap di mana saya sudah mengenal Tuhan saya. Dan saya sedang mencoba untuk menjadi sama seperti Kristus. Saya sedang berusaha mengampuni diri saya dan mengampuni orang lain. Saya tidak pernah temukan ajaran seindah ajaran Tuhan Yesus. Makanya saya bilang, ketika saya menghujat, itu adalah diri saya, bukan ajaran Tuhan saya.